Oke guys, selamat datang di Sobat Off Grid. Kali ini saya mereview ya eh, yang spill ini UPS-nya yang saya pakai. Ini adalah UPS inverter, bisa juga dibilang inverter, tapi bukan dikhususkan untuk panel surya ya. Tapi ini dikhususkan untuk pemakaian komputer dan server. Nah, kali ini saya akan mereview ya, sekaligus penggunaan saya, pengaplikasian saya dengan alat ini, UPS ini, untuk pemakaian rumah. Karena saya juga nggak punya komputer, tapi ini saya pergunakan untuk pemakaian rumah. Nah, alasan untuk saya menggunakan UPS ini karena tegangan di rumah saya itu, tegangan PLN saya itu biasa naik turun ya, naik turun, kadang juga terlalu over sampai 135 volt. Nah, itu yang bikin, tapi nggak selama itu. Kadang satu malam naik mendadak, terus subuhnya udah normal. Saya nggak tahu kenapa, jadi sudah 3 TV tabung saya rusak gara-gara itu, karena cuman itu yang alat paling sensitif di rumah ini. Jadi ini UPS-nya memiliki spesifikasi 3000 VA dengan brand Enerplus ya, UPS Enerplus. Ini topologinya sistem online ya, jadi UPS ini bekerja secara online, di mana sistem charging untuk pengisian baterai dan inverter dan AVR itu bekerja secara bersamaan. Maksudnya tidak ada relay ya. Jadi untuk perpindahan PLN ke baterai ketika PLN-nya sedang fail atau padam ya, maka baterai akan meneruskan tegangan ke PCB inverter high frequency. Jadi untuk membangkitkan tegangan 400 volt akan dibantu dengan baterai dengan voltase 96 volt. Jadi di sini ada kompartemen baterainya. Sini saya nggak buka lagi ya. Saya akan cantolin videonya di samping sini mungkin, karena setelah pemasangan di sini sudah ada. Saya memiliki baterai kapasitas 5 ampere ya, cuma 5 ampere loh. Cuma 5 ampere, dan sekarang saya coba mau tes ya seberapa lama sih dengan kapasitas baterai lead acid yang saya punya cuma 5 ampere tapi tegangan 96 volt. Mungkin dari 3000 VA ini sekitar 20% lah kapasitas yang saya pakai, cuma 20%. Dan ini adalah antarmuka inverternya. Ini adalah antar mukanya. Sorry ya, agak kok nggak fokus. Jadi untuk ini input tegangan, nah ini agak turun sedikit kalau malam. Biasa tengah malam itu jam-jam 22.00 itu atau jam 23.00 itu biasa sampai 180 volt. Ini masih mending ya, masih mending 211 volt. Jadi ini input voltasenya ini 212, outputnya stabil di 220, kadang juga 222. Nah, frekuensinya tetap 50 Hz, outputnya sama. Baterai tegangannya itu ada di 109 volt, dan ini kapasitasnya 100% sudah full ya. Dan ini output saya itu pakai cuma 16% dari 3000 VA. 3000 VA mungkin ya sekitar 500 VA ya, 500-an 400-an ya mungkin. Nah, beban saya pakai itu cuman TV sama set top box. Ini TV-nya sudah 80 watt, 88. Ini sudah mungkin sekitar 15 wattan. Belum lagi kalau ini lampu DC-nya juga biasa di backup ya, tapi ini full PLTS.
lampu neon balas. Ini per pitchesnya itu 36 watt, jadi kali 6 sekitar 60-an ya, 60-an. Ini juga pakai lampu balas ya, masih pakai neon. Saya nggak pakai LED karena ya begitu, kalau kapan saya pakai LED itu tegangan di rumah itu kalau sudah nyentuh 235 volt itu udah meledak adaptornya, power supply-nya itu sudah meledak. Jadi mending saya pakai yang neon aja, yang masih tahun 2000-an lah, lampu tahun 2000 atau 98. Nah, untuk ini UPS-nya kita akan tes beban ya, karena ini baru pertama kali juga saya install. Baterainya, kalau UPS-nya sudah lama, jadi sebelum ada baterai ini bisa difungsikan sebagai AVR atau Active Voltage Regulator ya. Jadi mengatur menyetabilkan tegangan naik turunnya PLN ke tegangan stabil untuk output ke rumah. Jadi baterai sudah saya pasang, sudah ada di video sini ya, tadi sudah saya pasang. Dan kita pakai timer ya, pakai stopwatch untuk memastikan berapa lama runtime. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang sudah waktu 10 menit ya runtime-nya. Dengan ini baterai kapasitasnya sisa 56%, dan untuk voltage outputnya masih stabil di 222 volt, frekuensinya 50 Hz, dan baterai sisa voltase baterai tinggal 96 volt DC. Baterai kapasitasnya sisa 56%. Kita lihat sampai berapa lama lagi akan bertahan.
Oke, sekarang sudah 20 menit ya, dan baterai kapasitasnya itu sisa 46%, dan bebannya masih stabil di 17-16%, termasuk beban ringan ya. Jadi kita lihat seberapa lama lagi, sisa setengah perjalanan. Dan ini inverternya masih normal ya, masih normal, nggak ada peringatan apapun, masih running. Kita tunggu sampai habis. Oke, kita lanjut. Oke guys, sekarang sudah 30 menit ya, sudah setengah jam, dan kapasitas baterainya sisa 36%. Ini outputnya masih, bebannya itu masih 16% ya, dan temperaturnya masih standar 41. Dan ini rekaman kegagalannya ya. New AC fail ada 6 kali, recovery overload cuma 2 kali. Kita balik lagi. Baterai voltasenya itu sisa 90 volt DC ya. Baterai kapasitasnya masih ada 35. Oke, masih jalan 30 menit ya. Kita coba apakah masih sanggup 1 jam. Oke, sekarang sudah menunjukkan 34 menit 44 detik ya, dan kapasitas baterai sisa 28%, dan sudah menunjukkan kode peringatan ya, kode peringatan baterai low dengan mode baterai inverter. Dan di sini dengan suara buzzer yang udah lebih cepat ya tensinya. Dan ini udah 25%, dan kita lihat sudah 35 menit. Apakah masih bisa bertahan?
karena ini MCB-nya masih off ya, masih ngetrip off di mode apa untuk supply PLN. Jadi ini masih mode inverter, baterai inverternya. Voltase baterainya sisa 87% ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah 6% ya, 5. Jadi kita trip ya untuk memaksimalkan tidak terjadi pemadaman. Oke, sekarang stop. Oke, ini saya cepat-cepat hidupin biar nggak mati ya, nggak ada pemadaman. Jadi buru-buru, terkesan buru-buru. Dan waktunya tadi kita dapat 37-an lah, 37 menit ya, 37 menit, 37 menitan ya, karena tadi ada space waktu saya nge-trip, saya nggak sempat. Sedikit boros meskipun high frequency, topologinya high frequency dan 3000 VA, tapi lumayan lah, nggak terlalu boros-boros amat. Dan ini kabelnya juga dingin, adem. Oke, tesnya masih ini ya, udah selesai ya tesnya. Dan bebannya masih standar, masih nyala, TV-nya masih nyala, lampu masih nyala, lampu neon ada, kipas juga, dan sedikit ya hiasan-hiasan lah. Ner Plus ini, jadi ini saya belinya bekas dengan harga 1 juta, 1,5, tapi saya tawar jadi 1 juta. Dan ini itu dalam kondisi bekas betul, bekas, udah kayak pemakaian lama ya, karena saya buka itu mau bersihkan itu debunya banyak sekali. Jadi ini saya sudah bersihkan, udah bagus, jadi saya langsung pasang ke rumah tanpa pakai baterai. Jadi dulu ini baterainya kecabut ya, ini bisa dicabut jadi fungsi jadi AVR. Nah ini sudah fungsi jadi AVR ya, AVR. Nah, baterainya langsung 100%, jadi ini masih nyala. Tapi kalau pamannya listriknya padam, PLN-nya padam, ini juga ikut mati. Ini juga ikut mati. Terus kalau PLN-nya nyala lagi, harus dinyala manual lewat UPS lagi baru bisa menyala. Itu ribetnya kalau untuk fungsi AVR. Jadi tidak langsung otomatis kalau PLN nyala terus UPS-nya nyala terus langsung ke supply ke beban, nggak bisa, harus dinyalain manual lewat antar interface depan situ. Jadi kita pasang lagi untuk chargingnya ya, kita pasang. Oke, salam sobat off grid.